Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bahwa kita kembali kepada persepsi hidup kita. Kita ini adalah miliknya Allah. Kita hidup di dunia ini adalah sebagai khalifatullah di muka bumi, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah tegaskan, wa ma'alaktul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan tidak akan kuciptakan manusia illa liya'budun, kecuali dia menyembah kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu semua kehidupan penuh rahasia. Salah satu contoh, kita menganggap diri kita gagal hari ini, tapi sesungguhnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Artinya kita lebih berusaha untuk menjadi orang sukses ke depannya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hidup ini bahwa ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Bahwa sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, bahwa kita harus tahu rahasia Allah. Di mana rahasia Allah itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita kembalikan diri kita bahwa semua ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah yang pertama yang harus kita tahu adalah tentang masalah rezeki. Bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap insan, setiap manusia, baik itu sejak dia lahir sampai dia dewasa, sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlalu panik, jangan terlalu gaduh, jangan gelisah, karena rezeki sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak sedikit pun tertukar rezekinya masing-masing setiap makhluk di dunia ini. Oleh karena itu bukan berarti rezeki itu dari Allah SWT, tapi kita tetap berusaha mencari atau menjemput rezeki itu dengan berikhtiar, dengan bekerja keras, agar senantiasa rezeki itu bisa diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, wa ma min dabbatin illa rizquha, bahwa setiap kamu itu punya rezeki, sampai kepada hewan melata pun punya bagian rezeki dari Allah. Kita lihat cecak, dia hanya berjalan di dinding, tapi alhamdulillah kita lihat dengan kebesaran Allah, dia bisa hidup, dia bisa makan. Semua itu Allah sudah tetapkan rezeki masing-masing. Yang kedua, rahasia Allah yang harus kita ketahui adalah tentang masalah takdir. Takdir ini yang harus kita betul-betul sadari, bahwa setiap manusia itu punya takdir sendiri-sendiri. Kita lihat contoh, bahwa hari ini kita mengikuti suatu kegiatan yang sifatnya ada turnamen, ada istilahnya yang terbaik mendapat juara 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Hari ini takdir kita belum sampai untuk meraih prestasi yang baik itu. Itu artinya bahwa takdir kita seperti itu. Sama, hari ini kita ikut mencalonkan menjadi kepala desa, menjadi dewan, menjadi bupati, menjadi gubernur. Akan tetapi rezeki kita belum diberikan, dititipkan oleh Allah. Maka di situ kita harus tanamkan kesabaran kita. Kita kembalikan diri kita bahwa ini adalah takdir dari Allah SWT. Karena setiap manusia itu punya takdir masing-masing. Hari ini, tahun ini, bulan ini, dia akan menjadi ini dan itu. Semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kita berkecil hati. Jangan kita putus asa. Jangan kita merasa bahwa ini adalah kesalahan. Bukan berarti suatu kesalahan, tapi ini adalah ketetapan Allah. Karena kita sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mencapai yang dikatakan perjuangan sukses itu, tapi Allah belum kehendaki. Oleh karena sekali lagi, takdir ini harus kita yakin. Kecuali namanya takdir masalah kematian, takdir masalah ajal, itu tidak bisa dirubah. Nah, itu neto namanya takdir mu'allaq yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tapi ketika orang itu susah, ketika orang itu
bodoh atau tidak memiliki ilmu, maka dia berusaha menjadi orang berilmu. Maka dia berusaha dari orang tidak punya, berusaha dengan kerja keras, berikhtiar menjadi orang punya, menjadi dari miskin menjadi kaya, menjadi bodoh menjadi cerdas. Itu namanya takdir mubron yang harus diperhatikan dalam diri kita. Intinya hidup ini harus yakin dengan takdir mu'allaq, takdir mubron. Ya, diri kita ini susah, tapi kita harus berusaha menjadi orang bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sekalian, yang terakhir itu ada yang rahasia Allah yang kita harus ketahui, yaitu tentang masalah kematian. Kita tidak tahu umur kita. Namanya kematian, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu persiapan kita sudah diatur oleh Allah, sudah dituntun oleh Allah lewat Al-Quran, sudah dituntun oleh Allah lewat baginda Rasulullah SAW, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti kita menjadikan sebagai bekal kita, karena kata Allah, wa tazawwadu fa innahu arzalik taqwa, bahwa sesungguhnya kumpul bekalmu sebanyak-banyaknya, kata Allah, razadi takwa, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Oleh karena itu kematian itu tidak memandang umur, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan. Ketika sudah habis masa atau habis jatahnya umurnya di dunia ini, maka diambillah oleh Allah, yaitu melalui pintu kematian. Oleh karena itu, marilah ketiga rahasia Allah ini senantiasa kita jadikan sebagai dasar kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, berusaha menjadikan diri kita bisa membawa bekal, menambah bekal kita, ladang amal kita sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dan saya pribadi tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada harapan, tidak ada kata yang paling pantas adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, kita tanamkan dalam diri kita adalah senantiasa kita berbuat kebaikan. Ingat rahasia Allah, bahwa sesungguhnya semua itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita ingat rahasia Allah ini, maka kita tidak saling menyalahkan satu dengan lain. Maka kita perkuat hubungan kita dengan manusia, siapapun orangnya, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tapi justru kita sama-sama berbuat baik agar senantiasa kita dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan jiwa kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah. Cepat atau lambat kita pasti akan kembali dengan membawa amal kebaikan kita masing-masing. Mudah-mudahan amal kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa kita jadikan sebagai tolak ukur kita, agar senantiasa kita tinggalkan dunia ini dengan kalimat husnul khotimah dan mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian untuk menambah amal kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.